saya mengajar di program studi pendidikan matematika. Ya, ada 2 program studi di Fakultas Keguruan, itu ada matematika dan bahasa Inggris ya. Jadi saya itulah yang tempat di mana saya mengajar. Baik, kita flashback dulu sebentar karena ini adalah untuk mahasiswa. Kita flashback dulu sebentar apa yang kita sudah alami ya, apa yang kita sudah alami. Baik. Pertama, pada waktu kita tamat SMA, lalu kita mau kuliah, tentu kita memiliki alasan untuk kuliah ya. Ini sebagian untuk mencapai menjadi seseorang ya. Tadi Angelina itu untuk menjadi seorang pemusik ya, atau menjadi guru musik. Saya nggak tahu apakah Angelina tadinya juga pengen jadi guru ujungnya. Tapi kalau UNJ memang jadi guru ya. Seperti itu. Kemudian untuk dapat hidup mandiri ya, karena nggak mungkin kita terus-terus aja menjadi tanggungan dari orang tua kita. Untuk hidup lebih baik, untuk melayani lebih baik atau berkarya lebih baik, itu kita flashback, itu tujuan kita. Karena kalau kita mau tanya habis graduate atau habis wisuda itu mau kemana, ya harus ingat dulu dulunya mau kemana, seperti itu. Walaupun kadangkala apa yang tujuan kita kuliah, tapi ujung-ujungnya kita nggak bekerja sesuai dengan apa yang kita kuliah, bisa aja ya. Saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi guru, tidak pernah. Saya masuknya murni, tapi ya Tuhan panggil seperti itu ya. Baik, lalu pengalaman kuliah, saya udah dengar ya tadi pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya rasa semua kalian mahasiswa mengalami hal yang sama ya, masalah memelihara hari Sabat. Ya, walaupun sekarang ini sudah banyak kelonggaran, saya lihat asal udah 1-2 alumni dari satu universitas yang selesai dengan masalah Sabat, maka adik-adik kelasnya pun akan bisa terbantu seperti itu ya. Berarti kakak-kakak kelasnya sudah menjadi terang, sudah menghidupkan terang yang mereka miliki. Atau mungkin ada masalah sosial ya, pergaulan kita ini berbeda. Ya, cara kita itu mungkin agak berbeda. Musik yang kita mau dengar juga berbeda. Mungkin diajak teman nonton bioskop, kita pun enggak. Mungkin tidak. Atau masalah ekonomi. Saya nggak tahu apakah adik-adik ini semua ada masalah ekonomi di sekolah luar ya. Saya dulu, kenapa sekolah di UI dulu memang masalah ekonomi, karena negeri dulu murah. Tapi sekarang negeri tidak murah. Ya, negeri tidak murah, seperti itu. Tapi seperti kesaksian yang tadi sudah diberikan, ya, dan pasti sudah diberikan oleh kakak-kakak kelas lain, semuanya teratasi. Semua pasti teratasi. Ya, jadi bagi Anda-Anda yang masih kuliah, ada masalah, semua pasti teratasi. Asal tadi ya, kita berjalan dengan Tuhan. Kemudian, nah ini menurut catatan saya, ada 1-2 ya, saudari Elisa sama Patrick ini udah semester 8, berarti lagi nyusun skripsi ini ya. Kemudian ada Pasca, Elvira mungkin menyusun tesis ya karena semesternya semester 3 ya. Pengalaman menyusun skripsi itu pengalaman yang luar biasa juga ya, tapi pasti berjalan lancar sesuai dengan waktunya Tuhan ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kadang-kadang waktu yang kita targetkan tidak seperti yang waktu yang Tuhan inginkan. Ini flashback aja ya, apa yang kita alami. Kemudian sebelum penamatan, maka seorang mahasiswa akan harus melewati tahap menjadi mahasiswa tingkat 4 kalau dia S1 ya, mahasiswa senior lah istilahnya. Saya pernah di kami juga tentu mahasiswa sama ya, harus mengalami senior. Ternyata senior students itu mahasiswa semester 8, semester 6, mulai susun skripsi, ternyata ada kekhawatiran. Saya pernah membuat penelitian, nanti saya bagikan ya. Mereka ada kekhawatirannya. Nanti kalau saya tamat kerja enggak ya? Ya. Lalu kalau saya tamat, saya bisa kerja sesuai bidang studi saja, saya enggak. Karena sekarang ini banyak sekali alumni-alumni yang bekerja tidak sesuai bidang studinya, ya. Ya, ada dia tamat pendidikan tapi kerjanya bukan sebagai pendidik, dia kerja di kantor ya, seperti itu. Ya.
Nah, lalu lingkungan kerjanya nanti bagaimana ya? Saya kan nggak pernah kerja, mungkin seperti itu. Keuntungan dari pernah sekolah di luar adalah sedikit banyak kita mengetahui karakteristik orang-orang yang bukan Advent. Itu aja. Memang di UNAI juga ada orang-orang yang bukan Advent, tapi perilaku mereka sudah terbentuk sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan di Universitas Advent, ya seperti itu. Jadi agak terbatas sedikit. Nah, baik. Saya pernah membuat satu penelitian kecil-kecilan ya untuk mahasiswa di UNAI karena nggak banyak mahasiswanya. Analisis karena saya lihat waktu itu murid-murid saya kok seperti santai-santai, seperti nggak mau tamat-tamat ini. Terus saya bilang, saya mau meneliti kalian dulu, saya bilang. Tolong dulu saya interview, saya kasih kuesioner ya. Nanti kita lihat akan hasilnya. Lalu saya juga mengambil penelitian yang lain ya dari yang sifatnya lebih global ya, lebih global supaya jangan terlalu sempit nanti kita berpikirnya ya, lebih bukan hanya yang jurusan lain pun memiliki kekhawatiran yang hampir sama ya. Tapi apa nanti penelitian yang kedua ini akan menjawab apakah kekhawatiran itu perlu atau enggak sih, seperti itu. Ya, baik, kita lihat hasil penelitian yang saya lakukan. Ya, saya dapati pada waktu saya melakukan penelitian ada 8 kecemasan peneliti. Dan mungkin ini tadi sudah dikatakan juga ya oleh Ibu Guru Rustina ya, bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran pada waktu sekolah ya. Pertama, kalau guru ini dia takut siswa yang diajarnya siswanya nggak tertarik untuk belajar. Apalagi sekarang dengan zaman gadget. Memang benar kata Angelina tadi ya, guru itu harus kreatif. Kalau enggak nanti kita nggak akan bisa mendapatkan perhatian ya dari murid kita. Lalu kalau ada siswa yang nakal, bahkan ada mahasiswa saya waktu itu bilang, saya takut mahasiswa saya itu nakal seperti saya dulu. Oh ternyata dia dulu nakal. Dan dia tahu bagaimana dia menyusahkan gurunya, dia takut nanti siswanya nakal bikin susah dia gitu, seperti itu ya. Lalu mereka juga ada yang takut adaptasi dengan lingkungan baru. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara merasakan kekhawatiran ini ya pada saat menjelang mau tamat ya. Lalu ada masalah keuangan, semuanya mesti dibereskan ya. Memang kalau sekolah di sekolah bukan Advent sudah lebih jelas ya aturan keuangannya berapa walaupun boleh dicicil, nggak ada istilah cicilan itu nggak dibayar ya. Tapi kalau di UNAI ini ya banyak lah seperti itu. Lalu pekerjaan yang monoton, nanti saya gimana ya kalau kerja sekarang begini, besok begini, terus-terusan seperti itu. Ya, itu adalah kecemasan. Lalu ada juga yang takut nggak cocok dengan guru senior. Ya, ini satu hal yang yang menjadi kecemasan mereka ya. Ini penelitian, bukan saya tebak ya. Lalu takut beban kerjanya banyak. Saya nanti disuruh saya pulang ke daerah, ke tempat yang jauh, saya disuruh ngajar kelas SMP kelas 1, 2, 3, ngajar matematik misalnya seperti itu. Kan banyak sekali. Sedangkan waktu praktek lapangan hanya mengajar satu kelas. Ya, hanya satu-satu kelas. Gimana nanti seperti itu? Dan mungkin kalau jurusan yang lain juga mungkin bisa memiliki kecemasan yang sama ya. Lalu jauh dari keluarga. Bagi mahasiswa yang tinggal sama orang tuanya, ada kecemasan kalau dia harus berpisah dari orang tuanya. Inilah hasil penelitian ya yang saya lakukan. Ternyata penelitian ya apa yang dicemasin ini sebenarnya tidak perlu ternyata. Ini berdasarkan penelitian. Kalau kita bilang berdasarkan Alkitab, memang sudah selalu dibilang, tidak usah khawatir akan hari esok. Hari esok ada kesulitannya sendiri. Ya, Tuhan yang memimpin kamu sampai sekarang, Tuhan yang sama akan memimpin kamu ke depannya. Tetapi seperti yang kita rasakan, kita kan masih di dunia ya, kadang-kadang masih ada seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa hasil penelitian dari Reino dan Berom ini. Ini ada dia punya penelitian.
Ini ada 3 hasil penelitiannya. Jadi ringkas dari penelitian ini mengatakan bahwa kalau kita merasa takut ada guru-guru tidak cocok dengan guru senior, itu adalah challenge. Ya, itu adalah challenge. Bagaimana caranya supaya kita bisa adapt dengan mereka. Lalu kalau menghadapi siswa yang nakal, itu juga adalah challenge. Bagaimana? Saya mahasiswa, alumni yang bilang, "Mem, gimana sih saya punya murid tuh kayak bajing luncat," katanya. Seperti itu. Apalagi waktu mereka praktek mengajar di sekolah-sekolah negeri. Saya bilang, ya kalian kan sudah belajar ilmu psikologi, nanti saya akan kasih tahu apa kuncinya ya. Apa kuncinya supaya kita sanggup mengatasi seperti itu. Kemudian ternyata semua pekerjaan, apakah jadi guru, ya ini ada 22,2% dari 338 responden ya di penelitian ini adalah orang pendidikan. Ternyata memang memerlukan waktu transisi di tempat kerja. Cuma di sini waktu transisinya tuh terdistribusi normal. Jadi kalau kita khawatir ada nanti gimana ya adjust dengan lingkungan ya, kita membutuhkan waktu transisi. Ya, gimana kalau beban saya lebih? Kalau berdistribusi normal artinya kekhawatiran kita itu juga dalam garis normal. Jadi nggak usah terlalu kita besar-besarkan ya kekhawatiran kita. Kemudian mengenai lingkungan, saya senang tadi salah satu dari soft skill ya yang dibagikan oleh Angelina itu tadi adalah mengelola lingkungan belajar ya. Dan memang ya, apakah kamu menjadi guru, apakah kerja di mana saja, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan itu memang kelihatan mungkin karena kita belum tahu, kita merasa khawatir, tapi itu akan mendukung pekerjaan kita. Guru-guru yang senior yang kita takut nanti gimana ya, mereka pasti akan menolong kita ya, menolong para tamatan guru, karena mereka merasa ini adik-adik kelasnya, penerus tongkat estafet pendidikan. Ya, jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi di penelitian yang saya jumpai ternyata itu sesuatu yang terjadi memang di dunia kerja, tapi semua dalam kondisi normal. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan karena itu adalah satu proses, ya. Baik. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah tamat kuliah? Ya, saya bagi ini dalam 2 bagian. Ya, satu bagian yang saya sebut penting, satu bagian yang saya sebut terpenting. Ya, yang penting adalah tadi kita ada flashback ya. Kenapa sih kita kuliah? Kejar cita-citamu, itu penting. Ya, kejar cita-citamu. Tapi ada yang terpenting, waktu mengejar cita-cita, ya kita ini orang Kristen, Advent lagi. Ya kan? Kita harus mengundang Tuhan. Ya, harus mengundang Tuhan. Ya, penting mengejar cita-cita, tapi yang paling penting adalah menyertakan Tuhan. Oke, bagi yang mau tamat ya, saya nggak akan panjang lebar di sini. Tentu kalau sudah tamat kuliah akan siapkan kurikulum vitae, kirim, ikut wawancara, ikut psikotes. Ada yang sampai 2, 3, 4, 5, 10 kali kirim-kirim CV, tidak apa? Tidak bisa. Tapi di sini ada mungkin nanti kopi dari presentasi ini nanti Dion bisa bagikan ya. Di situ ada link ya cara membuat CV ya. Ini saya kasih sedikit aja. Saya kasih sedikit ya. Nah, ini bagi yang sudah mau tamat, CV-nya harus ditulis atas kertas yang berwarna putih polos dan bersih. Ini bukan kata saya ya, ini ada buku namanya Turn Your Degree into a Career. Ya, kebetulan saya nggak pernah tulis CV karena saya langsung dipanggil kerja. Ya, jadi CV saya belakangan. Ya, seperti itu. CV harus jelas terbaca, di print, jangan pakai printer yang tintanya udah mau habis. Ya, CV harus berisi informasi yang dapat meyakinkan bahwa Anda layak diterima. Harus bisa ya, melalui CV itu orang percaya kita bisa. CV harus ditulis menggunakan tata bahasa yang benar. Mau kita datang dari daerah manapun, dengan dialek manapun, harus menggunakan tata bahasa. Kalau harus bahasa Inggris, tata bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia. Jika ditujukan kepada seseorang, cantumkan nama orang tersebut dengan benar ya. Waktu seorang tua memberi nama kepada anaknya, itu mikirnya lama loh.
Jadi jangan sampai kita salah menulis namanya. Itu adalah dia punya kebanggaan. Lalu sebelum dikirim, baca berulang-ulang sebelum masukkan amplop dan jangan pernah dilipat. Ya, jangan pernah melipat. Ini bagi yang sudah mau tamat ya, bagi sudah yang mau tamat. Ini sedikit tips aja, nanti bisa dibaca buku ini ya. Ada e-booknya juga kalau kita buka di Google ya. Baik. Sekarang kita beralih ke yang berikutnya ya. Ikut wawancara. Nah, ini wawancara alumni itu sering apa? Sering khawatir ya kalau wawancara gimana seperti apa. Ya, saya kasih sedikit tips aja bagi yang nanti mau wawancara ya. Ini ada 10 langkah ya preparation interview. Harus kita intinya harus menganalisis job description-nya itu dengan baik, harus melihat, mempersiapkan ya banyak hal yang berhubungan dengan pencapaian ya. Perusahaan itu cari di Google, perusahaan ini seperti apa, harus cari tahu. Jangan sekedar datang tanpa persiapan apa-apa ya. Ini ada 10, mungkin saya nggak lama karena waktu saya nggak banyak. Ya, ini ada di sini saya udah bagi linknya, nanti bisa. Ya, yang pasti kalau mau interview itu jangan datang tanpa persiapan. Jangan datang tanpa persiapan. Ya, nanti kalau sudah tamat, kalau dipanggil interview, kita harus lakukan. Kalau tidak, kita akan berulang-ulang interview, berulang-ulang bikin CV ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita ke bagian yang terpenting. Oke, bagian yang terpenting ada 4 aja langkahnya. Ya. Pertama, bertanyalah pada dan minta tuntunan Tuhan. Harus bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ini saya sudah tamat, terima kasih Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jangan datang ke Tuhan waktu kita susah aja, mengalami masalah hari Sabat di kuliah lalu kita datang. Jangan udah ada masalah baru datang pada Tuhan. Yang kedua, percaya. Jangan hanya tanya lalu minta tapi nggak percaya. Ya, orang yang percaya itu biasanya tidak banyak mengeluh. Dia tidak banyak mengeluh. Ya, percaya dan ikuti tuntunan Tuhan. Nanti saya kasih contoh-contoh konkretnya ya. Lalu yang ketiga, bekerjalah bagi Tuhan dan dengan cara Tuhan. Nah, ini banyak dari tamatan-tamatan yang kita boleh bertanya kepada orang lain, kepada orang-orang yang berpengalaman. Tapi kalau orang yang berpengalaman itu bukan orang yang seiman dengan kita, bisa saja cara yang dia nasihatkan kepada kita itu tidak sesuai dengan cara yang seharusnya Tuhan ingin, gitu loh, bisa tidak sesuai. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah melakukan ketiga hal di atas, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Baik, kita akan lihat sedikit ya, satu demi satu. Nah, kalau kalian melihat gambar ini gambar siapa ini? Ini adalah gambar Raja Daud memotong punca dari jubah Saul. Ya, kita flashback lagi ya, ini ceritanya waktu Daud dikejar Saul. Oke, sorry. Oke. Daud juga bertanya pada Tuhan. Dan pertanyaan Daud itu kadang jawabannya positif, kadang jawabannya negatif menurut manusia. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 23 ayat 4, Daud bertanya pada Tuhan. Ya, lalu Tuhan bilang, bersiaplah pergi ke Hila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin dalam tanganmu. Positif ya, Daud tentu senang, udah bertanya lalu dikasih jaminan. Tapi di ayat 5, waktu dia mau berperang melawan orang Filistin, ya, di ayat yang berikutnya, ini kita yang warna pink ini adalah hasilnya. Karena dia ikuti caranya Tuhan, nasihatnya Tuhan, dia pun berhasil. Tapi ada juga pengalaman Daud, ya, waktu dia dikejar Saul itu di ayat 12, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itu ke aku. Dengan orang-orangku ke tangan Saul, Tuhan bilang akan mereka serahkan. Loh, kalau kita hanya berpikir Tuhan tuh akan menjawab yang positif saja,
ya, maka kalau Daud hanya berpikir Tuhan yang berpikir positif, Daud mungkin akan berpikir, Tuhan kenapa? Kenapa sekarang saya harus diserahkan kepada Saul? Ya, tapi kadang memang jawaban Tuhan itu bisa arahnya positif ya di pandangan kita, bisa negatif, tapi yang pasti dari jawaban Tuhan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Kalau Tuhan bilang harus ke kiri ya kita akan pergi ke kiri. Kalau Tuhan bilang harus ke kanan, kita harus pergi ke kanan. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus bertanya? Ya, kenapa sih kita harus bertanya kepada Tuhan? Kan saya waktu zaman Yesus, waktu zaman dulu nggak ada profesi sebagai profesi akuntan, ahli hukum. Ya, saya lihat di sini latar belakang ada yang hukum, ada yang teknik, ada akuntansi. Ya, kan nggak ada. Kenapa sih bertanya ke Tuhan? Nanti di Alkitab nggak ada jawabannya. Ya, ada satu hal ayat yang sudah sering kita dengar, tapi sering kita lupakan ya. Ini Yeremia 29 ayat 11. Kenapa nanyanya ke Tuhan? Karena Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, masing-masing kita, apapun profesi kita, ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itulah kenapa kita bertanya dan percayanya kepada Tuhan, karena memang kalau sama manusia, bisa aja manusia itu mengecewakan kita. Dia berjanji, tiba-tiba dia nggak tepati janjinya. Tapi Tuhan pasti. Ya, itu sebabnya kita harus percaya. Lagi Ya, ya, Mem. lalu cara Tuhan seperti apa yang harus kita ikuti? Cara Tuhannya, ini hanya satu caranya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau semua pekerjaan kita lakukan dengan segenap hati ya. Kami di pegawai mission, kami tidak boleh bekerja yang lain selain bekerja di Unai. Karena memang nanti kita mendua hati. Ya, nanti akan mendua hati. Seperti itu. Nah, kalau kita bekerja bagi Tuhan, bukan berarti saya kerja ya udah. Itu bekerja itu boleh mendua kalau dicampur dengan pelayanan, ya. Pelayanan di gereja. Jangan, saya udah capek kerja, saya tidak bisa. Tidak, setelah kalian tamat, setelah menikmati banyak berkat Tuhan, harus dikembalikan kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, dan bukan hanya Daud yang bertanya, bahkan Yesus pun bertanya kepada Bapaknya. Kalau Yesus itu bertanya, lalu kenapa kita tidak bertanya kepada Tuhan? Waktu kita mau bekerja, tentu ada yang salah kalau kita tidak bertanya. Baik, itulah secara umum ya, untuk siapapun, apapun profesi yang akan kalian lakukan, ya, kita beruntung kita memiliki Tuhan. Ya, kita boleh mengejar cita-cita kita, itu penting, tapi yang terpenting adalah kita harus mengundang Tuhan. Baik, sekarang yang berikut adalah khusus untuk para guru, karena ini pendidikan menurut Dion, jangan sampai guru-guru yang hadir tidak mendapatkan porsinya. Ya, walaupun saya lihat nggak banyak ya guru yang hadir ya. Ada 4 saja. Yang pertama, to teach is to learn twice over. Ya, apa artinya to teach is to learn twice over? Artinya seorang guru yang mau mengajar, dia harus belajar dulu. Gak bisa dia masuk kelas tanpa mempersiapkan diri. Dia harus belajar. Dia harus belajar 2 kali lebih rajin. Ya, bahkan berkali-kali supaya bisa mentransfer ilmunya dengan cara yang kreatif, dengan berbagai cara supaya ilmunya itu bisa ditransfer ya kepada murid-muridnya, seperti itu. Ya, jangan bagi yang ngajar matematika ya, seperti saya selalu bilang, karena saya matematika, saya bilang sama murid saya, kalau kamu kasih soal matematik ke murid kamu, jangan kasih soal yang kamu tidak pernah coba. Kalau zaman saya dulu kan sering guru kerjakan soal yang bernomor ganjil, kerjakan soal bernomor genap, nggak pernah dicoba. Harus dicoba dulu supaya tahu tingkat kesulitannya dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk
siswa-siswa kita ya. Guru harus lebih rajin daripada siswa ya. Jangan siswanya bikin proyek, bikin ini, tapi gurunya tidak lebih rajin. Tidak diperiksa pekerjaan dari siswanya. Jangan sampai seperti itu ya. Itu menurut Joseph Joubert. To teach is to learn twice over. Doran, the art of teaching is the art of assisting discovery. Ya, di sini ada kata assisting. Sekarang dengan zaman pembelajaran online, banyak siswa mengeluh bahwa mereka disuruh kerja sendiri sama mama papanya. Ya, mereka nggak merasa di-assist, ditemani oleh gurunya. Banyak yang seperti itu. Memang akan lebih melelahkan untuk bisa assist student kita, menemani murid kita untuk menemukan sesuatu secara online dibandingkan dengan tatap muka. Ya, mereka harus bisa menemukan ilmu itu, tapi tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh hanya dikasih tugas lalu orang tuanya yang pusing. Bagus kalau orang tuanya bisa tolong. Kalau orang tuanya nggak bisa tolong, seperti itu. Nah, kenapa kita harus bikin seperti ini? Yang ketiga, Scott Hayden mengatakan, teachers have three love. Ya, nah ini kuncinya. Yang kuning ini kunci. Saya selalu nasihatkan kepada mahasiswa di Fakultas Pendidikan. Kalau kamu mau mengajar murid-murid kamu, yang pertama, kasihi mereka. Kasihi. Sama seperti kalau kita punya adik. Kalau senakal apapun adik kita akan sayang adik kita. Jadi perlakukan peserta didik itu sebagai adik-adik kita. Seperti apapun mereka. Love of learning, ya. Tadi kita harus rajin belajar. Love of learners, kita harus mengasihi siswa-siswa kita. And the love of bringing the first two loves together. Ya, mengajarnya, belajarnya harus berjalan, tapi kasih juga harus berjalan. Nah, ini bukan suatu hal yang mudah kalau kita lakukan sendiri. Tidak, kita perlu banyak berdoa. Guru-guru sekolah menengah, kalian nanti kalau mau jadi guru sekolah menengah, kalian mesti banyak berdoa. Ya, harus banyak berdoa. Karena untuk mengasihi siswa-siswa dengan berbagai karakteristik, ya, kita perlu banyak berdoa. Karena mereka terkumpul di satu kelas yang sama. Kita perlu akal budi dari Tuhan, supaya kita bisa tetap mengasihi mereka, dan mereka pun bisa tetap belajar. Nah, kenapa guru harus seperti itu? Ingatlah ini, Henry B. Adams mengatakan, a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Ya, apa yang dilakukan seorang guru, pengaruhnya itu sampai kepada kekekalan. Kita semua adalah produk dari guru, ya, produk dari pendidikan. Ya, dan bagi yang memilih kimia, mungkin dulu guru kimia mengajar kimianya enak. Saya memilih matematika karena memang guru matematika saya luar biasa menurut saya. Seperti itu. Sehingga waktu saya tamat SMA, nggak ada yang lain yang saya suka selain matematika. Hanya itu aja. Jadi saya pilih, walaupun orang tua saya tidak suka. Ilmu apa katanya seperti itu. Zaman dulu belum terkenal ya matematika. Seperti itu. Dan kita tidak pernah tahu pengaruh dari pembelajaran yang kita berikan itu berhentinya sampai di mana. Ya, seorang guru mungkin tidak kaya, tetapi dia akan banyak bahagia bila melihat siswa-siswanya berhasil dengan baik. Dan sekali kita menjadi guru, menjadi ibu guru, menjadi pak guru, maka sampai kapanpun kita akan dipanggil bu guru dan pak guru oleh murid-murid kita. Sampai kapanpun. Ya, apa yang kita lakukan di kelas itu berpengaruh sampai kepada ya, berpengaruh selama-lamanya bagi murid kita. Jadi saya punya waktu berapa menit lagi, Dion? Waktunya udah habis sih, Mem. Tapi mungkin boleh 2-3 menit. Ya? Oke. Saya hanya ingin membagikan sedikit pengalaman. Ini kalau kalian lihat ada tahun-tahun di sini ya. Saya itu angkatan 1979 di UI. Ya. Tapi saya tamat nanti 8 tahun kemudian. Karena waktu itu masalah hari Sabat, saya memang setiap nggak kuliah Sabat, ya saya nggak kuliah. Ya.
2 tahun pertama saya dibenci oleh teman-teman saya karena dianggap aneh, ya seperti itu. Kalau sekarang mungkin tidak seperti itu ya, yang kalian alami ya. Lalu kami kena perubahan kurikulum sampai 2 kali ya, agak lama. Membuat skripsinya juga sampai 2 tahun karena ya itulah masalah hari Sabat ya. Ruang tempat saya ujian itu bukan hanya di kelas ya, kadang-kadang di kantornya dosen, kadang-kadang di rumahnya, kadang-kadang. 2 tahun pertama saya dimusuhi, tapi tahun ketiga murid-murid saya sudah kalau ada ujian hari Sabat mereka kan bilang sama dosennya, si Luis nggak bisa katanya begitu. Lalu dibilang ya suruh ke kantor atau suruh ke rumahnya, lalu saya akan ujian di sana. Nah, yang saya mau ceritakan di sini bukan itu. Yang saya mau ceritakan adalah bahwa apapun yang menjadi cita-cita kita, kadangkala Tuhan tidak memanggil kita ke arah itu. Pada tahun 87 menjelang saya 86 menjelang saya sedang menulis skripsi, saya mendapat panggilan dari UNAI. Saya mendapat panggilan dari UNAI waktu itu Pak Kuntaraf itu di sini PR1-nya. Lalu saya bilang, aduh saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau lah. Saya nggak pernah cita-cita jadi dosen. Saya bilang. Saya kan tadinya pengen kalau saya kerja, saya punya uang, saya bisa keliling-keliling, bisa pergi kemana-mana. Itulah dulu keinginan saya ya zaman dulu. Kemudian saya diajak oleh teman saya ke satu tempat di Banten, itu ada satu masjid yang menaranya tinggi sekali. Kemudian saya naik ke atas sampai ke tempat yang paling tinggi, dan disitulah Tuhan berbicara. Tuhan menyuruh saya melihat ke sekeliling dari menara itu dan melihat banyak orang, lalu Tuhan bilang, orang-orang itu mungkin lahir di situ dan mati di situ, dan kamu egois sekali mau ke sana kemari. Sementara Tuhan sedang membutuhkan kamu. Pulang dari Banten itu, saya langsung membalas suratnya Pak Kuntaraf waktu itu, lalu saya bilang, oke Pak, saya bersedia. Setelah selesai saya tulis skripsi, saya pasti ke UNAI. Sudah diumumkan nama saya di sini. Tahun 87 tidak ada, harusnya saya ke sini, tidak ada jawaban. Tahun 88 Pak Kuntaraf menulis surat kepada saya dari Singapura. Mohon maaf Luis, kamu tidak jadi ke UNAI karena sudah datang yang di-upgrading. Saya kecewa sekali ya, saya sudah ambil komitmen, saya udah mau ikutin maunya Tuhan, tapi nggak jadi. Tahun 97 saya dipanggil ke Siantar. Ke Siantar. Saya sudah bilang, sudah bikin perpisahan sama keluarga saya, tinggal berangkat, tiba-tiba proses berhenti, nggak tahu kenapa berhenti. Tahun 98 saya dapat jawabnya. Ya, kami nggak jadi panggil karena ini dan karena itu. Tahun 2000, saya sedang menikmati pekerjaan saya mengajar di Atmajaya waktu itu. Suami saya juga lagi bekerja dengan baik. Tuhan memanggil kami ke UNAI. Sampai sekarang saya ada di UNAI. Yang saya ingin ceritakan pada kalian adalah, pada waktu kita mengejar cita-cita kita dan kita bertanya kepada Tuhan, kadangkala waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Jalannya Tuhan itu bisa berbeda dengan jalan kita. Tapi sebagaimana kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menuntun kita. Apa yang menjadi cita-cita saya yang membuat saya menolak tahun 1986, sekarang sudah dijawab Tuhan. Semua yang saya cita-citakan di tahun 1986, sekarang sudah saya bisa penuhi semuanya. Walaupun jalannya menjadi dosen di UNAI, ya, bukan menjadi jalan seperti yang saya inginkan. Jadi bagi adik-adikku para mahasiswa, ya, setelah kalian tamat nanti, jangan pernah lupakan Tuhan itu begitu baik. Ya, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Bikin lamaran, pergi interview, tapi serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kemana Tuhan suruh pergi, pergilah. Dan lakukan pekerjaan itu dengan sekuat tenaga. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan rajin hanya kalau ada bos. Ya, bagi guru-guru jangan mengerjakan tugas kalau disuruh oleh kepala sekolah. Jangan. Dan Tuhan pasti memberkati. Ya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tidak perlu khawatir akan apapun Tuhan juga. Saya mendoakan supaya adik-adik semua, anak-anak saya ya, karena anak saya juga udah dosen di sini, saya pikir kalian adalah anak-anak saya juga, berhasil dalam hidup, menjadi berkat,
di tempat pekerjaan, di gereja, dan di mana saja. Satu titipan untuk para guru-guru SMA. Di UNAI ada sekolah Advent. Tolong dipromosikan supaya boleh anak-anak siswa kita memilih pendidikan di sekolah Advent kalau jurusannya ada di sini ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Dion untuk kesempatannya.